Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Urfana Story, tempat di mana kisah nyata menjadi inspirasi. Semua orang punya titik awal. Ada yang memulainya dari bangku empuk di ruang ber-AC, ada juga yang memulainya dari lumpur sawah, kaki telanjang, dan perut yang lapar. Kisah ini bukan tentang sebuah keberuntungan, bukan pula tentang keajaiban yang datang secara tiba-tiba. Ini cerita tentang perjuangan. Tentang jatuh bangun, lapar, gagal, dikhianati tapi tetap berdiri lagi. Ayo langsung saja kita ke kisahnya. Randu lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Nama desanya saja tak pernah muncul di peta, bahkan tak dikenal oleh banyak orang. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Pintu rumah mereka bukan kayu, melainkan selembar kain bekas gorden sobek yang digantung seadanya. Saat hujan deras turun, air masuk dari celah atap, membuat lantai tanah berubah jadi lumpur. Namun itulah tempat di mana Randu tumbuh. Tempat di mana semuanya bermula. Ibunya, Bu Sarti, adalah penjual pisang goreng keliling. Ia bangun jam 3 pagi setiap hari, mengadon-adonan di dapur gelap yang hanya disinari lampu minyak kecil. Ayahnya, Pak Wiryo, bekerja sebagai buruh tani di sawah milik orang lain. Tak pernah punya lahan sendiri, tak pernah punya hari libur. Semua dijalani karena satu alasan, agar Randu bisa sekolah, meski dengan sepatu robek dan buku lusuh. "Randu," kata ibunya suatu malam, saat mereka duduk di balai bambu depan rumah. "Hidup itu seperti jalan tanah. Kadang becek, kadang licin. Tapi selama kamu terus melangkah, kamu akan sampai juga." Randu masih kecil waktu itu, baru kelas 2 SD. Tapi kalimat itu ia ingat terus sampai dewasa. Setiap pagi, ia berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolah. Tidak pakai sepatu karena yang ia punya sudah terlalu sempit. Kadang harus nyeker, menerjang, lumpur dan semak. Tapi Randu tidak pernah mengeluh. Ia selalu datang paling awal, duduk di barisan depan, dan mendengarkan guru dengan serius. Baginya, sekolah adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa punya kesempatan untuk mengubah nasib. Guru-gurunya sering kagum melihat semangat Randu. Meski tidak pernah membawa bekal seperti teman-temannya, ia tidak pernah bolos. Saat ujian, ia selalu dapat nilai tertinggi. Tapi saat ditanya apa cita-citanya, Randu tidak pernah jawab dokter atau insinyur seperti anak-anak lain. "Aku ingin bisa beli sawah sendiri," katanya suatu hari. Teman-temannya tertawa. Guru pun sempat tersenyum. Tapi Randu serius. Ia sudah tahu sejak kecil bahwa kemiskinan bukan cuma soal uang, tapi soal tidak punya pilihan. Dan ia ingin punya pilihan sendiri. Menentukan sendiri masa depannya, bukan sekadar menjalani warisan, nasib orang tua. Suatu sore, saat Randu pulang sekolah, ia mendapati ibunya duduk di sudut dapur, menangis diam-diam. Kain penutup panci dibiarkan terbuka, memperlihatkan hanya 2 potong tempe kecil di dalamnya. "Ayahmu belum dibayar lagi. Pisang goreng ibu tadi tidak laku," ucap Bu Sarti pelan. "Besok kita mungkin hanya bisa makan nasi dan garam." Randu tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke kamar kecilnya, mengambil kaleng tabungan dari bawah tikar. Isinya hanya koin-koin receh hasil mengumpulkan uang jajan selama beberapa bulan. Ia serahkan semua ke ibunya. "Ibu simpan dulu. Kalau belum cukup buat beli beras, setidaknya buat beli gula biar garamnya manis." Ibunya memeluk Randu, lama tanpa kata-kata. Malam itu Randu tidur dengan perut kosong, tapi mimpinya tetap penuh. Keesokan harinya, Randu mulai membantu ibunya berjualan. Ia ikut mendorong gerobak kecil, menawarkan gorengan ke rumah-rumah warga. Setelah pulang sekolah, ia bantu ayahnya ke sawah, pegang cangkul, angkut karung pupuk, apapun ia kerjakan. Bukan karena disuruh, tapi karena tahu, kalau ingin punya sawah sendiri, ia harus belajar dari tanahnya lebih dulu. Setiap malam sebelum tidur, Randu menulis impiannya di kertas bekas. Ia tulis dengan huruf besar, "Aku akan sukses tanpa meninggalkan." "Ibu bapakku," ia tempel kertas itu di dinding bambu kamarnya. Kadang tulisannya hilang dimakan rayap, tapi Randu akan menulis ulang. Berkali-kali. Karena bagi anak kecil seperti dia, tidak ada yang bisa ia pegang selain impian. Dan pada suatu hari, saat teman-temannya sibuk bermain layang-layang di sawah, Randu duduk di bawah pohon pisang, melihat ke langit, dan berbisik sendiri. "Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku janji, aku akan keluar dari hidup ini.
Aku akan kembali ke desa ini suatu hari nanti, bukan sebagai anak kecil yang lapar, tapi sebagai orang yang bisa memberi makan banyak orang. Dan janji itu tidak pernah ia lupakan. Setiap subuh, udara desa masih lembab dan dingin. Embun menggantung di ujung daun padi, dan suara jangkrik perlahan digantikan kokok ayam. Di jam seperti itu, Randu sudah terjaga. Bukan untuk bermain, bukan juga untuk belajar. Ia harus ikut ke sawah bersama ayahnya. Usianya baru 10 tahun, tapi tangannya sudah kapalan karena sering membawa cangkul. Ia bukan petani, belum saatnya. Tapi kalau hanya berdiri di pinggir, melihat orang tuanya memeras keringat, rasanya terlalu jahat. Pak Wiryo tidak banyak bicara. Ia tipe lelaki yang bekerja diam-diam dan jarang mengeluh. Tapi dari caranya mencangkul tanah, Randu bisa tahu, ayahnya lelah. Di hari yang buruk, ayahnya hanya dibayar dengan seikat bayam dan sebungkus mie instan. Di hari baik, mereka bisa bawa pulang Rp5.000. Itu pun langsung habis untuk beli beras. Pelan-pelan saja, Nduk. Nggak usah dipaksakan, kata Pak Wiryo saat melihat Randu mulai ngos-ngosan. Randu mengangguk walau diam-diam tetap melanjutkan. Ia tidak ingin tumbuh sebagai anak yang cuma tahu minta. Kalau perutnya ingin kenyang, tangannya harus ikut bekerja. Sore hari setelah dari sawah, Randu langsung berganti baju dan membantu ibunya. Gerobak gorengan mereka hanya satu, tapi roda sebelah kirinya sudah sering macet. Ia harus mendorong dengan posisi miring agar tetap jalan, keliling dari gang ke gang, dari ujung kampung ke warung kecil. "Ibu, kenapa nggak jualan di depan rumah aja?" tanya Randu. "Orang kampung sini juga nggak punya uang, Nak," jawab ibunya. "Kalau mau laku harus ke pinggir pasar, di sana banyak orang lapar." Randu mencatat kalimat itu baik-baik di kepalanya. Ia belajar sesuatu. Kadang kita harus jauh dari rumah untuk bisa bertahan. Pulang dari berjualan, malam sudah gelap. Mereka makan seadanya. Kadang hanya sepiring nasi untuk bertiga. Tempenya dibagi tipis, sambalnya dicocol sedikit-sedikit agar cukup. Tapi tidak pernah ada yang mengeluh. "Ibu, besok Randu bisa bawa 2 keranjang gorengan?" tanya Randu sambil membersihkan tangan. Ibunya menoleh, bingung. "Kamu kuat?" "Kuat. Kalau bisa bawa 2, jualannya bisa lebih banyak, kan?" Bu Sarti hanya tersenyum. Dalam hati ia menangis. Anak kecilnya tumbuh terlalu cepat. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Di sekolah, Randu mulai terlihat berbeda dari teman-temannya. Tangannya sering kotor, bajunya tak pernah benar-benar bersih. Tapi nilainya tetap bagus. Ia tetap duduk paling depan. Ia tak peduli kalau diejek anak tukang gorengan. Bagi Randu, hinaan adalah bagian dari jalan panjang menuju perubahan. Suatu hari, ia mendapat tugas kelompok dari sekolah. Harus kerja sama dengan 3 anak lain. Mereka semua anak petani juga, tapi salah satunya anak kepala dusun, lebih berada dari yang lain. Saat mereka berdiskusi, anak itu nyeletuk tanpa sadar. "Emangnya, kamu ngerti soal ini, Ran? Bapaknya aja buruh tani." Randu diam. Ia tidak membalas. Tapi malam itu ia belajar hal lain. Tidak semua orang akan memandang kita dari usaha. Banyak yang hanya melihat dari asal. Dari siapa orang tuamu, dari rumahmu berdinding apa. Dan itu tak bisa diubah. Malam itu juga ia membuat keputusan. Kalau dunia memandang rendah orang miskin, maka ia akan berdiri lebih tinggi dari mereka. Bukan untuk sombong, tapi agar tak lagi diinjak. Minggu demi minggu, Randu terus bekerja. Pagi di sawah, siang sekolah, sore berjualan. Ia tidur hanya beberapa jam setiap malam. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia sudah tidak sempat main kelereng, tidak bisa lari-lari sore seperti anak-anak lain. Tapi ia tidak merasa kehilangan masa kecil. Justru ia merasa sedang mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Setiap kali ibunya menyuapinya dengan nasi sisa pagi tadi, ia hanya berpikir satu hal. Peluh hari ini adalah tabungan untuk masa depan. Di akhir tahun pelajaran, Randu jadi juara kelas. Hadiahnya hanya buku tulis 2 buah dan piagam. Tapi bagi Randu, itu seperti medali emas. Ia bawa pulang piagam itu, ia laminating dengan plastik bekas roti, lalu digantung di dinding rumah. Ia ingin ibunya tahu, kerja keras mereka tidak sia-sia. Dan sejak hari itu, setiap kali ia bangun di pagi buta, melihat ibunya masih menyiapkan adonan, dan ayahnya mengasah cangkul, Randu hanya punya satu janji. Suatu saat nanti, semua ini akan berubah. Rumah ini akan punya pintu. Dindingnya akan tembok. Dan nasi di piring akan selalu penuh. Tapi untuk mencapainya, ia tahu satu hal.
tidak boleh berhenti. Hari-hari berlalu, dan Randu semakin merasakan beratnya hidup. Sekolah yang dulu penuh harapan kini menjadi tantangan tersendiri. Masalah muncul bukan karena pelajarannya, tapi soal seragam. Seragam sekolah adalah hal wajib. Semua teman Randu punya seragam rapi, putih bersih. Tapi seragam Randu sudah lusuh, sobek di sana-sini, dan warnanya mulai pudar. Ia sudah mencoba menambal, mencuci berkali-kali, tapi tetap terlihat berbeda. Suatu hari, guru BK memanggil Randu ke ruang guru. Dengan suara lembut tapi tegas, beliau berkata, "Randu, kamu harus segera mengganti seragammu. Kalau tidak, kamu tidak boleh ikut ujian akhir." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Randu tahu seragam baru itu harganya mahal, jauh di luar kemampuan keluarganya. Ia pulang dengan langkah berat, menatap seragam lama yang sudah tak layak. Ia merasa dunia seolah menutup pintu, tapi di dalam hatinya sesuatu masih menyala. "Kalau aku tidak punya seragam, aku harus cari cara lain," gumam Randu. Keesokan harinya, ia mulai membantu ibunya jualan gorengan dan sayur keliling kampung. Pagi sampai sore, ia dorong gerobak kecil, menawarkan dagangan ke satu rumah ke rumah lain. Peluh bercucuran, kaki, capek, tapi ia tak peduli. Uang hasil jualan itu disimpan rapat-rapat. Ia tidak berani bilang ke siapapun, takut orang tua khawatir. Ia hanya ingin bisa bayar sendiri seragam baru. Selain jualan, Randu juga belajar di malam hari. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang kamar kecilnya. Ia ingat setiap huruf yang ia baca, setiap angka yang ia hitung, sebagai tiket menuju masa depan. Waktu terus berjalan. Hari ujian semakin dekat. Seragam baru akhirnya bisa dibeli, bukan dengan bantuan orang lain, tapi dari hasil kerja keras sendiri. Pada hari ujian, Randu datang dengan seragam putih bersih, meskipun sepatu dan kaos kakinya masih bolong. Tapi itu bukan masalah baginya. Yang penting ia bisa duduk bersama teman-temannya dan membuktikan kemampuan. Ia lulus ujian dengan nilai yang cukup baik, tanpa pernah melewati satu hari pun tanpa kerja keras. Meski seragamnya sederhana, semangatnya luar biasa. Randu belajar satu hal penting. Ketika kesempatan tidak datang dengan mudah, kita harus berjuang untuk meraihnya sendiri. Bab ini adalah cerita tentang perjuangan kecil yang penuh arti. Tentang seorang anak desa yang menolak menyerah, walau tanpa seragam baru sekalipun. Randu berdiri di pinggir jalan raya kota, memandang gedung-gedung tinggi yang menjulang di seberang. Ia menggenggam erat tas kecil yang berisi beberapa helai pakaian dan uang hasil kerja kerasnya selama ini. Dalam hati, ia berbisik, "Kota ini pasti tempat yang lebih baik. Di sini aku bisa cari kerja, bisa sekolah lagi, bisa bantu keluarga." Namun, kenyataan tidak semudah yang ia bayangkan. Hari-hari pertama di kota berubah menjadi perjuangan yang jauh lebih berat. Uang yang dibawa sudah menipis, sementara harga kebutuhan sehari-hari jauh lebih mahal. Randu mencari kerja, tapi yang ia dapat hanya tatapan sinis dari orang-orang yang menganggapnya anak kampung tak tahu apa-apa. "Jangan mimpi kerja bagus, anak kampung," kata seorang pria sambil menyingkirkan Randu dari tempat parkir. Malamnya, Randu tidur di emperan toko. Kecil yang sepi, hanya beralaskan kardus lusuh. Udara dingin menusuk tulang. Perut keroncongan, tetapi ia harus bertahan. Di kota, rasa lapar bukan hanya soal perut, tapi juga hati. Kadang ia merasa sendirian, terasing, dan tak dihargai. Di sekolah, teman-teman barunya tidak menganggapnya setara. Karena pakaian dan cara bicaranya, Randu sering diejek. "Anak desa, gak bakal sukses di sini," kata seorang teman dengan tawa mengejek. Tapi Randu memilih diam. Ia tidak ingin jatuh ke jurang putus asa. Malam-malam panjang ia habiskan di emperan. Itu, menatap bintang di langit kota yang bersembunyi di balik kabut lampu jalan. Ia belajar bahwa kota itu tidak seindah peta yang dulu ia lihat. Tidak ada jalan mulus tanpa perjuangan. Kota penuh dengan tantangan, kesepian, dan kadang pengkhianatan. Tapi di balik semua itu, Randu tahu satu hal. Ia harus terus berjalan. Mimpi yang sama yang membawanya ke kota tidak boleh padam. Karena walau kota keras, hati yang kuat bisa menaklukkan segalanya. Randu merasa hidupnya mulai menemukan jalan. Setelah beberapa bulan berjuang, ia berhasil mengumpulkan sedikit modal dari hasil kerja kerasnya di kota. Dengan semangat besar, ia memutuskan membuka usaha kecil-kecilan, warung kelontong. Ia yakin, ini langkah kecil yang akan mengubah nasibnya. Namun, kenyataan kembali memukul keras. Rekan bisnis yang dikenalnya lewat teman justru memperdaya Randu.
Orang itu berjanji akan membantu dengan modal tambahan dan pemasaran, tapi malah menghilang bersama uang Randu modal yang sudah susah payah dikumpulkan ludes. Hutang mulai menumpuk. Warung yang sempat ramai kini sepi karena persediaan barang tidak pernah datang. Orang-orang di lingkungan mulai berbisik, menganggap Randu bodoh dan tak bisa dipercaya. Nama baiknya hancur dalam waktu singkat. Malam-malam Randu dipenuhi kegelisahan. Ia duduk termenung di depan warung yang sepi, bertanya-tanya mengapa dunia seolah menertawakannya. Namun, di saat paling sulit itu, Randu menemukan sesuatu yang tak ternilai. Teman-teman lama yang dulu ia kira biasa saja, muncul memberi bantuan. Seorang pemuda dari pasar menawarkan sedikit modal tanpa bunga. Ibu pemilik warung sebelah memberikan stok barang pinjaman. Bahkan Bu Sarti, ibunya, rela berkorban lebih lagi untuk mendukung. Dari situ Randu belajar satu hal penting. Dunia memang bisa menertawakan dan menjatuhkan. Tapi dalam kejatuhan itu ada tangan-tangan yang siap mengangkat. Teman sejati bukan yang datang saat senang, tapi yang tetap ada saat dunia menjauh. Dengan bantuan itu Randu kembali bangkit. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia tidak sendiri. Ini bukan akhir melainkan awal dari babak baru. Gerobaknya tidak besar. Hanya terbuat dari kayu bekas dengan roda yang kadang macet saat didorong. Tapi bagi Randu, gerobak itu bukan sekadar alat jualan. Itu adalah harapan. Mimpinya, ia membuatnya sendiri, dibantu Pak Raji, tukang kayu tua yang tinggal di ujung gang. Tak sempurna, catnya pun pudar karena dicampur dari sisa-sisa kaleng cat lama. Tapi begitu gerobak itu berdiri, mata Randu berbinar. Ia mulai jualan makanan kecil, gorengan, lontong, dan kadang nasi uduk di pagi hari. Ia belajar memasak dari ibunya. Bukan makanan mewah, tapi cukup untuk mengisi perut orang-orang yang terburu-buru. Pergi kerja. Setiap subuh, Randu sudah di dapur. Menanak nasi, menggoreng tempe, menyiapkan sambal. Lalu ia dorong gerobaknya ke pinggir jalan raya yang mulai ramai. Ia tahu di sanalah peluang itu ada. Awalnya hanya 1-2 orang yang membeli. Tapi karena ia ramah, sabar, dan makanannya enak, pelanggan mulai datang lagi esok hari, dan esoknya lagi. Randu tidak pernah memaksa orang beli. Ia hanya tersenyum, menyapa sopan, dan memastikan dagangannya bersih. Kadang saat dagangan belum habis, ia tetap pulang dengan kepala tegak. Besok bisa dicoba lagi, pikirnya. Hari-hari berjalan, gerobaknya mulai dikenal. Para tukang ojek, karyawan pabrik, dan pedagang, pasar mulai rutin membeli sarapan darinya. Bahkan ada yang menyarankan Randu untuk menambahkan menu baru. Dari satu gerobak itu, Randu belajar banyak hal. Tentang konsistensi, tentang kerja keras, tentang tidak mudah menyerah, walau hasil belum langsung terlihat. Uang yang ia hasilkan masih belum banyak, tapi cukup untuk mulai menabung kembali. Cukup untuk tidak lagi tidur di emperan toko. Cukup untuk mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Gerobak itu memang kecil, tapi ia membawa harapan yang besar. Dan Randu tahu, selama ia terus mendorong gerobak itu ke depan, ia juga sedang mendorong mimpinya selangkah lebih dekat. Usaha Randu perlahan tumbuh. Dari 1 gerobak, ia punya 2, lalu 3. Ia mempekerjakan 2 orang tetangganya yang sedang menganggur untuk membantu berjualan. Pagi sampai malam, usahanya terus berjalan. Ia mulai dikenal sebagai penjual makanan, kaki 5 yang jujur dan makanannya enak. Namun saat keberhasilan mulai mendekat, ujian datang lebih keras. Suatu pagi, Randu didatangi aparat. Ia dituduh mencuri resep dan menjiplak merek dagang warung makan yang letaknya hanya 2 blok dari tempatnya. Biasa mangkal. Pemilik warung itu, seorang pengusaha yang iri karena pelanggannya mulai beralih ke gerobak Randu, menuduhnya secara terbuka. Bahkan menyuap beberapa saksi untuk menguatkan tuduhan. Dalam waktu singkat, nama Randu tercoreng. Ia dianggap pencuri. Pelanggan menjauh. Rekan yang dulu memujinya mulai diam, pura-pura tak kenal. Gerobaknya disita sebagai barang bukti. Uang tabungan dipakai untuk membayar pengacara seadanya. Ia duduk di ruang interogasi, berkeringat dingin. Seumur hidupnya Randu tak pernah mencuri. Tapi bukti-bukti yang direkayasa membuat segalanya tampak seolah benar. Ia nyaris masuk penjara. Namun takdir memberinya satu celah. Salah satu mantan pelanggan tetapnya, seorang ibu paruh baya yang sehari-hari menjadi notaris, kebetulan mengetahui latar belakang bisnis Randu. Ia tahu benar Randu membangun usahanya dari nol. Ia punya catatan lama dari obrolan singkat mereka tentang resep, izin gerobak, dan rute jualan. Tanpa diminta, ibu itu datang ke kantor polisi, membawa bukti foto, catatan pesan,
dan bahkan rekaman CCTV lama yang menunjukkan bahwa Randu telah lebih dulu berjualan sebelum warung si penuduh berdiri. Kasus itu pun dibatalkan, tuduhan gugur, nama Randu dibersihkan. Setelah kejadian itu, Randu duduk sendiri di kamar kontrakannya, menatap dinding kosong. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya berpikir lama, uang bisa hilang, nama baik bisa rusak. Tapi mimpi itu tidak bisa dicuri siapapun. Dan sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit lagi, lebih hati-hati, lebih kuat, lebih cerdas. Tapi yang paling penting, ia tidak akan berubah menjadi seperti orang-orang yang pernah menjatuhkannya karena mimpi itu miliknya, dan ia akan menjaganya berapapun harganya. Randu tidak pernah lupa aroma minyak goreng pagi hari saat ia masih mendorong gerobak, tidak pernah lupa suara pelanggan pertama yang mengucap, "Satu nasi uduknya, Bang." Semua kenangan itu ia simpan dalam-dalam, menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Setelah lolos dari fitnah yang nyaris merenggut segalanya, Randu tidak membuang waktu. Ia merapikan kembali sisa-sisa usahanya. Gerobak yang sempat disita ia tebus, lalu dicat ulang. Ia memperbaiki resep, menata kembali sistem kerja, dan mulai berpikir seperti seorang pemilik usaha sungguhan, bukan sekadar pedagang kecil. Ia belajar soal manajemen, tentang stok, pembukuan, dan promosi. Bukan dari bangku kuliah, tapi dari buku bekas, video daring, dan ngobrol dengan orang-orang yang pernah gagal dan bangkit. Ia tahu usahanya harus naik kelas kalau ingin bertahan. 5 tahun kemudian, usaha Randu tidak lagi berada di pinggir jalan. Ia membuka kedai pertama dengan nama sederhana tapi penuh makna, Rasa Randu. Tempatnya kecil tapi bersih. Pelayanan cepat, harga terjangkau. Ia masih turun langsung ke dapur, mengawasi resep tetap sama seperti saat ia masak di kontrakan sempit. Kedai itu meledak. Pelanggan datang bukan hanya untuk makan, tapi karena penasaran dengan cerita pemiliknya. Seorang mantan penjual kaki lima yang pernah hampir masuk penjara, tapi memilih jujur dan tetap bertahan. Dari 1 kedai, berkembang jadi 5, lalu 10. Dalam waktu 7 tahun, Randu punya puluhan cabang. Ia membentuk tim, menggaji anak-anak muda dari desa yang dulu nasibnya mirip dengannya. Ia tidak lupa siapa dirinya dulu. Nama Randu mulai disebut di acara televisi. Bukan sebagai miliarder dadakan, tapi sebagai tokoh inspiratif. Ia diundang bicara di kampus-kampus, ditulis di artikel, diwawancarai oleh media, tapi ia tetap sama. Sering makan di warung pinggir jalan, masih memakai sepeda motor tuanya saat tidak sibuk, dan lebih senang duduk di dapur ketimbang di ruang rapat. Yang berubah hanya satu, lantai tempat ia berdiri sekarang jauh lebih tinggi. Dulu trotoar, sekarang kantor pusat usahanya berada di lantai tertinggi sebuah gedung kecil yang ia beli dengan uang sendiri. Namun setiap pagi, sebelum membuka rapat atau menandatangani laporan, Randu selalu melihat ke jendela kaca besar kantornya. Dari sana, ia bisa melihat jalanan di kejauhan, tempat semua mimpinya dulu dimulai. Dan setiap kali melihat ke bawah, ia tahu, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kaki lima. Karena tanpa itu, ia tak akan pernah sampai ke atas. Gedung megah, ruang kerja luas, setelan jas, dan kartu nama bertuliskan CEO bukanlah hal yang dulu pernah terlintas di pikiran Randu. Tapi hari ini, semua itu adalah kenyataan. Ia memimpin perusahaan kuliner yang cabangnya tersebar di berbagai kota. Namun, Randu tahu, singgasana sejati bukan meja besar atau jabatan tinggi. Singgasana itu bernama hati yang kuat. Setelah usahanya stabil, Randu melakukan sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam niat. Pulang ke desa, ia kembali ke tempat di mana dulu ia berjalan ke sekolah tanpa sepatu, di mana makan 3 kali sehari adalah kemewahan, dan mimpi terasa seperti barang mahal yang hanya bisa dimiliki oleh anak orang kaya. Warga desa menyambutnya. Beberapa bahkan tidak langsung mengenalinya. Ia bukan lagi anak kurus yang dulu menjual sayur keliling. Tapi setelah Randu menyapa satu persatu, menyebut nama-nama mereka, tak ada lagi keraguan. Itu memang Randu, anak sawah yang dulu tak pernah mengeluh. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Randu membangun sebuah sekolah sederhana di dekat rumah masa kecilnya. Sekolah gratis, lengkap dengan perpustakaan, laboratorium kecil, dan guru-guru yang ia rekrut dari kota dengan gaji layak. Ia tahu, tidak semua anak bisa seperti dirinya. Bertahan sendiri, bangkit dari jalanan, dan belajar dari kegagalan. Maka, ia ingin jadi jembatan agar anak-anak miskin lain tak perlu jatuh sekeras dirinya dulu hanya untuk bisa punya harapan.
Di depan papan nama sekolah yang bertuliskan Sekolah Harapan Randu, ia berdiri lama. Mengusap debu dari huruf-huruf yang baru, dipasang, beberapa anak datang memanggilnya Pak Randu sambil tersenyum malu-malu. Ia membalas senyum itu dengan hangat. Bagi Randu ini adalah puncak keberhasilannya, bukan omzet miliaran, bukan gelar direktur. Tapi ketika ada seorang anak yang berani bermimpi besar karena melihat kisah hidupnya. Ketika ia bisa berkata pada anak-anak itu, "Kalian tidak sendirian, dulu aku juga sama seperti kalian." Malam itu ia duduk di beranda rumah tua peninggalan ayah ibunya. Rumah itu kini sudah ia renovasi, tapi masih berdiri di tempat yang sama. Randu menatap bintang-bintang, lalu tersenyum. Hidup telah mengajarkannya banyak hal.